Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini, Allah perintahkan kita untuk memperbanyak amal soleh, untuk bekal menuju akhirat kita nanti. Karena tidak ada bekal sebaik-baik bekal melainkan ketakwaan kita dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal, sebaik-baik bekal adalah amal soleh sebagai bekal kita bawa di kuburan nanti. Karena keselamatan kita nanti di alam kubur ditentukan dengan kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah berfirman, "Wa man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh dari golongan laki-laki maupun perempuan dan dia adalah orang yang beriman, maka kami berikan kehidupan yang lebih baik. Ikhwatal iman, kaum muslimin rahimakumullah. Namun ada perkara yang lebih penting daripada menjaga amal soleh. Ada perkara tugas yang lebih berat selain beramal soleh, yaitu menjaga amal soleh kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang beramal soleh namun dia tidak menjaga amal solehnya, sehingga amal solehnya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa perkara yang membatalkan amal soleh. Yang pertama di antaranya adalah rasa sombong diri kita, rasa ujub kita dengan amal soleh kita. Karena sesungguhnya dalam riwayat mengatakan bahwa al-ujub mukhbitun lil amal, bahwa rasa sombong, rasa ujub itu membatalkan amal. Ketika orang berhasil salat tahajud di malam hari, kemudian timbul rasa sombong dalam dirinya, maka Allah batalkan tahajudnya. Ketika orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia sombong dengan membaca Al-Qurannya, maka Allah batalkan amalnya. Jadi yang pertama adalah rasa sombong dengan amal ibadahnya. Kemudian yang kedua adalah kezaliman kita terhadap saudara kita. Maka inilah yang dikategorikan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat berjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak ada harta, yang tidak ada uang. Tetapi Rasulullah katakan bahwa orang yang bangkrut itu dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan pahala solat, yang datang pada hari kiamat dengan pahala zakat, pahala puasa, namun dia menyakiti saudaranya, dia menggibah saudaranya, dia menzalimi saudaranya, dia memukul saudaranya, maka pahala-pahala tersebut diberikan kepada orang yang dizalimi ketika kebaikan-kebaikannya, amal solehnya habis, namun banyak orang yang dia zalimi, maka dosa orang yang dia zalimi itu diberikan kepada orang tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ketika kita menyakiti saudara kita, maka saat ini juga mari kita meminta maaf kepada saudara kita. Kemudian yang ketiga adalah yang membatalkan amal adalah al-mannu wal aza, mengungkit-ungkit amal kita, mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang yang kita berikan kebaikan. Baik itu entah kebaikan berupa ilmu, entah kebaikan berupa harta, maupun kebaikan berupa jasa. Ketika kita mengungkit-ungkit kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala batalkan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau batalkan sedekah kalian dengan menyakiti, mengungkit-ungkit sedekah kalian. Kemudian yang terakhir yang membatalkan amal soleh yaitu suatu kaumun idza khalau bi maharimillah intahaquha. Suatu kaum ketika dalam kesendirian dia berani bermaksiat kepada Allah. Dia lebih takut pengawasan manusia, dia lebih takut dengan pengawasan
manusia dan dia tidak takut dengan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beramal soleh, dan bukan hanya beramal soleh tetapi juga menjaga amal soleh ini sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.